Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Putri. Selamat pagi Miss Ita. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa. Baik ya, luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik, saat pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu, Syukur bagimu. syukur bagimu. Mari adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pada saat pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. KASHIA. Kasih ya. Tepuk tangannya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus di mana kami boleh Tuhan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah memberkati setiap kami Tuhan, memberkati Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan, memberkati firman-Mu Tuhan, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, semua sama-sama kita katakan Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan ya, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Nah, pada saat pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, firman Tuhan diambil dalam Alkitab. Nah, adik-adik semua, untuk kelas besar silahkan buka Alkitabnya. Untuk kelas kecil boleh mendengarkan Kak Ita saja ya. Bagi yang belum bisa baca boleh mendengarkan. Yang sudah bisa baca boleh buka Alkitabnya ya adik-adik. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya, sudah dibuka Alkitabnya? Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, judulnya apa di situ adik-adik? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, adik-adik, suatu hari dua murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya, ingat ya, nama kampungnya itu Emmaus. Nah, kemudian saat mereka berjalan, mereka lagi ngobrol, ya, sedang ngobrol, asik berdua ngobrol. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah Yesus kepada mereka, ikut berjalan kepada mereka, ya. Nah, Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, apakah yang kalian perbincangkan? Nah, katanya, mereka kaget, siapa ini? Nah, tiba-tiba mereka tidak mengenal Yesus. Mata mereka seperti tertutup, bahkan mereka tidak mengenal Yesus, ya adik-adik. Nah, Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu salah satu muridnya yang bernama Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu kabar yang terjadi akhir-akhir ini? Katanya. Nah, apakah itu? Kata Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-19. Nah, ayat yang ke-18 katanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat ke-9 katanya kepada mereka, apakah itu? Nah, jawab orang itu, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang ke-20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat ke-21, padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat ke-24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Nah, kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, mereka kaget. Wah, ini siapa ya kira-kira? Kok dia menjelaskan kepada kami tentang semuanya itu, tentang yang sudah terjadi gitu ya. Lalu mereka sudah mendekati kampung Emmaus tadi ya. Nah, mereka sudah mendekati kampung Emmaus itu. Nah, lalu dua murid itu mengajak Tuhan Yesus. Kan mereka awalnya tidak tahu ya. Mereka tidak melihat kalau itu Yesus. Nah, mereka mengajak, "Ayo singgah dulu, mampir dulu ke tempat kami, karena hari sudah mulai gelap, sudah mulai malam." Begitu ya adik-adik. "Ayo mampir dulu." Nah, jadi Tuhan Yesus sebenarnya agak menolak, tapi karena mereka memaksa Yesus untuk mampir, Yesus pun mampir ya adik-adik ke tempat mereka. Nah, lalu ia duduk dan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Karena itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Nah, yang tadinya mereka tidak mengenal Yesus, setelah Yesus mengucap berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka, lalu mereka melihat, wah, yang ngomong sama kita tadi, yang ngobrol di jalan sama kita tadi, ternyata Tuhan Yesus. Nah, mereka langsung kaget, wah, Tuhan Yesus ternyata yang berbicara kepada kita tadi, yang sudah menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi. Nah, adik-adik, lalu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang ke-32, kita buka Alkitabnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, karena tadi di jalan Tuhan Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. Nah, mereka itu merasa, oh, orang ini kok tahu ya tentang segala sesuatunya, begitu ya adik-adik. Nah, kemudian mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem ya, dan mendapatkan 11 murid Yesus ya, dan berkumpul bersama mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon." Lalu kedua orang tersebut memberitakan dan mengenal Dia. Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya. Supaya apa? Supaya mereka percaya apa yang sudah dibuat oleh Allah, yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Allah ya, adik-adik. Nah, di sini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan nanti bisa dikirimkan ke Kak Lina atau Kak Nova ya adik-adik. Oke, ayat hafalannya kita buka Alkitab Lukas 20 ayat 38. Buka Alkitabnya Lukas 20 ayat 38. Sudah? Ayatnya adalah, "Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Sekali lagi, Lukas 20 ayat 38. "Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Ya, oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Oke,
Selamat lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup matanya. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati anak-anak yang ada, dan biarlah Tuhan setiap firman yang telah mereka dengar, biarlah menjadi berkat buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selesai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.